Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek tempat pembuatan dokumen palsu di toko percetakan di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat. Petugas mendapatkan puluhan ijazah palsu, KTP palsu, dan buku nikah palsu. Saudara sekalian, saya dapat laporan. Ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi sesudah UGM itu muncul, lalu bermunculan jadwal. Tetapi bersamaan dengan itu juga muncul sebuah operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi. Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID terbaik, dan sebagainya. Lawan! Ya, lawan! Saudara, ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu. Tetapi ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu Rektor Universitas Sugio Pranoto dari Semarang. Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan terus. Publik kembali dikejutkan oleh sebuah pengakuan yang tak terduga. Di tengah meredupnya berbagai polemik lama, tiba-tiba muncul sosok yang mengaku sebagai pembuat ijazah palsu. Dalam pernyataan terbuka yang beredar luas di berbagai platform, pelaku secara gamblang membongkar praktik yang selama ini jarang tersentuh secara terang-terangan. Bukan sekedar klaim kosong, pelaku bahkan menjelaskan secara rinci bagaimana proses pembuatan ijazah tersebut dilakukan. Ia menyebut bahwa bahan yang digunakan bukanlah bahan sembarangan. Justru sebaliknya, bahan yang dipakai diklaim identik dengan yang digunakan oleh lembaga pendidikan resmi, mulai dari jenis kertas, tekstur, hingga teknik pencetakan yang sulit dibedakan oleh mata awam. Pengakuan ini sontak memicu gelombang reaksi dari publik. Banyak yang terkejut, tidak sedikit pula yang mulai mempertanyakan kembali berbagai dokumen yang selama ini dianggap sah tanpa pernah diuji secara mendalam. Di era di mana teknologi semakin canggih, batas antara yang asli dan yang palsu seakan menjadi semakin tipis. Oke, jadi pembuatan ijazah itu dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Bahan aslinya itu apa saja, Mas? Bahan aslinya itu kertas dari ini, Mbak, dari lembaga pendidikan terkait. Kertasnya langsung dari lembaga pendidikan terkait. Ya, dan kita nggak menyetok, kita pesan itu di dalamnya ada orderan masuk. Karena kan kemauan customer kan beda-beda, nggak bisa semuanya sama. Kertas dari lembaga pendidikan terkait artinya ada kerjasama dengan oknum di sana atau seperti apa? Kalau untuk saya mendapatkannya kan saya dapat dari bos juga, Mbak, yang dia punya link langsung ke orang lembaga tersebut ya. Asli, ya, sama seperti yang dicetak langsung oleh perguruan tinggi tersebut. Persis, kalau yang asli itu kan coba Mbak boleh punya Mbak ijazah punya Mbak, coba Mbak kalau ada sinar UV Mbak terawang atau diterani pasti nanti bakal timbul warna nyala kayak biru-biru gitu, hijau ke biru-biruan warnanya. Kualitasnya sama dengan yang Mas jual? Sama, 99% nggak bisa dibedain. 99% tidak bisa yang bisa membedain nomor induknya. Nomor induknya saja. Ya. Artinya ini kalau dimasukkan ke dalam laman resmi Kemdikti, Dikdasmen ini tidak bisa. Nggak bisa. Validasi. Itu pasti nanti yang timbul namanya beda antara nomor NIK yang dimasukkan dan nama yang ada di ijazah aspal itu beda. Di titik inilah, perhatian publik kembali tertuju pada sejumlah isu lama yang sempat mengemuka, namun tak pernah benar-benar menemukan titik terang. Salah satunya adalah soal kejanggalan data administratif dalam dokumen pendidikan yang pernah beredar di ruang publik. Isu mengenai perbedaan nama pada nomor induk yang ketika ditelusuri justru mengarah pada nama yang berbeda kembali mencuat dan menjadi bahan perbincangan hangat. Oleh sebab itu, kalau saya sih, saya makanya nggak ikut-ikut campur bicara gitu, lelah gitu. Itu sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal ijazah. Kita sudah tahu lah kesimpulannya, kalau kita punya rasionalitas sudah tahu. Terjadinya kerusakan hari ini adalah kerusakan yang dibuat 10 tahun Jokowi berkuasa. Dengan ijazah palsunya yang jelas-jelas kita bisa lihat dengan mata kita sehat, fotonya itu bukan foto Jokowi, kumisnya bukan Jokowi, mulutnya bukan Jokowi, telinganya bukan Jokowi. Itu foto orang lain yang dipakai oleh Jokowi. Dan pelakunya itu kami menduga keras Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Eko Panjul kalau kawan-kawan aktivis bilang. Dia adalah aktivis kiri yang memainkan ijazah ini. Maka oleh karena itu saya meminta Jokowi segera sadar, segera meminta maaf kepada rakyat. Bahkan Eko pun keluar dari kandangnya. Kalau memang dia tidak melakukan, dia harus klarifikasi. Tapi kalau dia melakukan, dia tidak bisa berbohong. Karena banyak kawan-kawan yang tahu masalah ini. Dan dia harus meminta maaf kepada bangsa ini. Dan rakyat pasti memaafkan. Tapi masalah hukum itu masalah lain. Jadi Pak Jokowi jangan lagi membuat gaduh bangsa
bangsa ini mengadu domba kami dengan rakyat-rakyat yang lain dengan isu ijazah ini. Terbuka saja. Kalau itu memang bukan ijazah Jokowi, silakan Jokowi mengakui. Kami tidak marah. Yang telah berjuang selama ini selama hampir 3-4 tahun. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah petaka yang diciptakan sendiri oleh Pak Jokowi. Ini adalah political engineering dari seorang Jokowi ketika Jokowi gagal mengalahkan dirinya sendiri. Sehingga apa? Dia ingin selalu mengalahkan orang lain. Nah, ini yang kemudian harus menjadi pandangan dari kita, bahwa apa yang dilakukan Jokowi ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam sejarah peradaban manusia. Tapi sebenarnya Pak Jokowi juga harus belajar dari sejarah itu, bahwa orang-orang yang seperti Pak Jokowi ini akan terjadi matinya, mundurnya, tumbangnya, tersungkurnya, itu akan tersungkur dalam kehinaan dan betul-betul tidak akan dihargai. Saya ingat kata-katanya Abul A'la Al-Ma'arri dalam salah satu bukunya, dalam syairnya. Ketika seorang pemimpin itu culas dan menipu rakyatnya dengan kata-kata yang penuh sukacita, dia akan mati diinjak oleh kaki rakyatnya sendiri yang sedang menari dan berdansa. Itu tulisan Abul A'la Al-Ma'arri. Jadi jangan heran kalau suatu saat Jokowi diinjak-injak oleh rakyat. Spekulasi pun berkembang dengan cepat. Sebagian pihak mengaitkan temuan tersebut dengan berbagai dugaan yang selama ini beredar, sementara yang lain memilih untuk bersikap lebih hati-hati. Mereka menilai bahwa informasi semacam ini tidak bisa hanya didasarkan pada potongan data yang belum diverifikasi secara menyeluruh. Para pengamat hukum dan pendidikan pun mulai angkat bicara. Mereka mengingatkan bahwa persoalan keaslian dokumen bukanlah hal sepele. Dibutuhkan audit forensik, klarifikasi dari institusi terkait, serta proses hukum yang transparan untuk memastikan kebenaran yang sesungguhnya. Tanpa itu semua, publik hanya akan terus terjebak dalam pusaran opini dan asumsi. Kalau memang saudara Joko Widodo merasa tersinggung, bagaimana dengan rakyat yang hari ini sudah sekian kali dibohongi? Mobil SMK 11.000 triliun, anak-anakku tidak ikut politik, tidak ada import, dan seterusnya. Apakah rakyat tidak sakit hati? Coba lihat ekonomi kita hari ini. Apakah dalam periode ini ada kebaikan di negeri ini sehingga rakyat boleh merasa bahagia? Kalau ada yang bahagia dengan alokasi anggaran dari saudara Joko Widodo, silakan. Tetapi hak rakyat juga kalau merasa terzolimi, dan memang faktanya saya pun merasa terzolimi. Dan jangan katakan orang yang sedang berjuang melawan kezoliman, melawan kebohongan itu sebagai menyakiti. Harusnya bertanya, apa yang telah kau lakukan pada rakyatmu sehingga rakyatmu sakit? Pak Jokowi, kalau melihat ini, tolong, apa yang kau lakukan pada rakyatmu, bangsamu, sehingga urusan yang sepele hanya menunjukkan selembar ijazah kau tidak lakukan? Kau tidak punya sikap negarawan, lebih memilih proses hukum dan ingin mengambil pilihan memenjarakan seorang ibu yang punya anak hanya demi kepuasan bahwa semua harus diselesaikan secara hukum. Saya masuk yang kedua. Tadi pendekatan objektif, yang kedua pendekatan subjektif. Sebenarnya pendekatan subjektif ini kekisuran bisa selesai dengan subjektivitas seorang Joko Widodo, manakala dia punya sikap kebangsaan, kenegarawanan. Melihat persoalan ini lebih besar dan aspek hukum bisa dikesampingkan karena ada persoalan moral, kepercayaan publik. Tidak mau anak bangsa teradu domba dengan persoalan ini. Kenapa? Karena kalau proses hukum akan ada banding kasasi, ini lama. Proses itu sederhana. Subjektivitas seorang Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah aslinya kepada publik dan selesai. Dan karena sampai hari ini saudara Joko Widodo tidak kunjung menunjukkan ijazah itu kepada publik, maka patut diduga saudara Joko Widodo memang menginginkan bangsa ini terus terbelah, mengadu domba di antara rakyat, dan memang ingin memenjarakan rakyatnya di tengah legasi yang dia merasa sudah berbakti pada rakyatnya selama 10 tahun. Ingat, 10 tahun itu hilang hanya karena dia memenjarakan rakyat. Dan terakhir, apakah dengan memenjarakan rakyatnya urusan ini selesai? Ada presiden, Bambang Trimulyono dan Gus Dur sudah dipenjara, tapi apakah orang tidak bertanya ijazah asli? Mohon maaf, ini ijazah asli ini tidak terjawab. Kenapa? Metode menyelesaikan masalah nggak cocok. Masalahnya ijazah asli atau tidak diselesaikan dengan menjarain orang. Harusnya kalau orang bertanya asli atau tidak, tunjukkan ijazahnya, selesai, bukan dengan memenjarakan orang. Ini yang saya sebut bahwa saudara Joko Widodo tidak sedang benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, bahkan cenderung ingin berbuat zalim dan zalim lagi kepada rakyatnya dengan mengambil narasi proses dan prosedur hukum dengan menarget rakyatnya sendiri. Memang ini mungkin jalan Tuhan lah, ya kan. Tiba-tiba saya dipertemukan sama Bung Refli tadi, sedikit berbincang mengenai memperkenalkan bahasa ini Yulianto, yang salah satu nama disebut tim Jakarta. Saya bilang gitu. Kaitan dengan ijazah Pak Jokowi yang kemudian diduga palsu, itu memang menarik karena waktu itu Bung Bito ngajakin saya bertemu di tempatnya Mas Eros di GBN, Eros Jarot. Begitu ketemu langsung ditanya, Mas Eros, capek-capek kita cari pembuat ijazah palsu, ternyata Yulianto. Nah, gitu. Bener gak itu, Pak? Iya. Waduh, langsung saya enggak gitu karena saya posisi 2012. Iya. 2012 saya ketua Komisi Informasi sehingga saya. Oke.
Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Dan dari video tersebut terdapat berbagai macam komentar netizen. Kita mulai dari Julie Story yang mengatakan, "Saya udah dari bertahun-tahun yang lalu berharap si Joko Pret dijemput paksa. Akhirnya kesampaian juga, alhamdulillah." Disampaikan oleh Ijul yang mengatakan, "Ambil tindakan tegas tapi pasti, supaya jangan melebar sampai ke anak cucu cicit kelak." Teman-teman, kita lanjutkan dengan komentar Samsudin yang mengatakan, "Kalau pemerintah tidak cepat bergerak, tunggu demo besar akan terjadi." Teman-teman, kita lanjut dengan komentar Oppo yang mengatakan, "Tangkap Jokowi penipu dan pembohong biar Indonesia aman damai." Teman-teman, kita lanjut dengan komentar Tanto yang mengatakan, "Selagi masih berwujud manusia, muncul segera tangkap proses dan dihukum. Toh berwujud manusia bukan makhluk astral." Teman-teman, kita lanjut dengan komentar Samsudin lagi yang mengatakan, "Kalau benar Okrep lanjut, OCCRP lanjutkan dan seret pelaku ajukan ke lembaga hukum." Teman-teman, kita lanjutkan di komentar Dadan yang mengatakan, "Ayo Ibu Ova, sekarang waktunya sadar. Menyerah, jangan bertahan terus, jujurlah sekarang. Jangan terus menutupi kebohongan terus para akademisi. Tokoh-tokoh sudah turun, menyerahlah sekarang." Dilanjutkan dengan komentar Suherman yang mengatakan, "Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Mari kita bersatu untuk menyuarakan kebenaran." Teman-teman, kita lanjut dengan komentar Suwar Taimam yang mengatakan, "Ya Allah yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Adil. Mohon ya Allah lindungilah dan berilah kemenangan dan kesuksesan kepada para pembela kebenaran. Dan sebaliknya bagi yang melawan kebenaran berkaitan dengan Jokowi dan Gibran. Amin ya robbal alamin." Teman-teman, kita lanjutkan di komentar Bambang yang mengatakan, "Alhamdulillah kalau benar beritanya karena hukum tidak pandang bulu. Yang bersalah harus dihukum sesuai perbuatannya." Teman-teman, kita lanjutkan dengan komentar Dadan Sofyan yang mengatakan, "Ayo para penegak hukum, bergerak, jangan diam saja. Usut terus kalau ada indikasi korupsi. Rakyat curiga, sudah lama. Uang banyak dari mana tuh? Masa tidak ada nalar fikir atau ikut nikmati uang haram hasil korupsi?" Kita lanjutkan dengan komentar Sugirigiri yang mengatakan, "Udah saudara-saudara semua, kalau juga dijemput aja Jokowinya, biar polisi malu rakyat yang jemput." Dilanjutkan dengan komentar Abdul Rahim yang mengatakan, "Wajar kalau Jokowi itu saya katakan manusia laknatullah, sebab dipakaikan Tuhan pakaian kehinaan yang diwariskan kepada anak cucu dan mantunya." Kita lanjutkan dengan komentar Muniro Khaidiri yang mengatakan, "Polisi mana berani jemput paksa Jokowi, kecuali rakyat yang jemput. Jadi aparat jangan suka salahkan para pendemo." Teman-teman, kita lanjut dengan komentar Guni Punkan yang mengatakan, "Rakyat butuh pemimpin yang jujur, adil, pro rakyat." Di sini disampaikan oleh Yasman yang mengatakan, "Ialah jangan berlama-lama lagi soal penyelesaian kasus Jokowi. Rakyat sudah muak dengan KKN Jokowi." Teman-teman, kita lanjutkan dengan komentar Yusuf yang mengatakan, "Untuk selamatkan Indonesia, revolusi total solusinya." Teman-teman, kita lanjutkan dengan komentar Mugi Channel yang mengatakan, "Semangat mahasiswa, hidup mahasiswa, terima kasih. Kami rakyat kecil mendukungmu." Teman-teman, kita lanjutkan dengan komentar Berlian Harahap, di mana ia mengatakan, "Sungguh biadab dan bajingan. Perbuatan KPK ini pasti mendapat dolar dari Joko Widodo, ya kan Jing?" Teman-teman, Nario mengatakan,
Hidup sekali kau habiskan untuk mencari kesalahan orang. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Kung Hari yang mengatakan, nggak usah pandang bulu, siapapun yang korupsi harus diadili, masukkan ke kolam buaya, biar tuk sarapan pagi. Kita lanjutkan dengan komentar Usman yang mengatakan, kalau negara Indonesia mau subur, makmur, yang salah besar wajib dipenjara seumur hidup. Jangan dibiarkan, kalau dibiarkan berarti di negara nggak ada hukum. Kalau nggak ada hukum, buat apa ada pemerintah? Udah aja rakyat semualah. Pak Nasir mengatakan, tidak ada yang lain kalau tidak kalian, anak-anakku mahasiswa. Taufik mengatakan, damai Indonesia bila tidak ada kebohongan. Masalah sepele jadi ribet, rakyat sudah lelah. Di sini disampaikan oleh Anik Setiawati yang mengatakan, sepandai-pandai tumpai meloncat, akhirnya jatuh juga para termul klepek-klepek. Di sini disampaikan oleh Anis Dea yang mengatakan, penegak hukum jangan takut untuk menangkap manusia-manusia pembohong, siapapun orangnya, supaya keadilan tidak pandang orang. Manusia salah, katakan salah. Manusia benar, harus katakan benar. Di sini juga disampaikan oleh Akub Harahap yang mengatakan, kalau benar berita ini, alhamdulillah. Semua termul dan semua yang terlibat hukum seberat-beratnya. Dan miskinkan ini penguasa tidak jujur atau zalim membuat rakyat menderita. Teman-teman, kita lanjut dengan komentar Nana Permana yang mengatakan, jangan cuma ribut tanpa fakta hukum, apalagi dengan memaksakan kehendak. Dengan mengatasnamakan rakyat, buktikan saja kalau memang benar, dan yang pasti yang berbuat fitnah itu cepat atau lambat pasti akan terbongkar, dan bersiaplah menerima konsekuensinya. Hirani Hilmi menyampaikan komentarnya dengan mengatakan, memalukan. Pejabat dan aparat Indonesia sudah pada gila dunia. Tak peduli benar dan salah. Buta apa takut. Di sini disampaikan oleh Iman Budi Hardo yang mengatakan, dari dulu dah kapan waktunya. Bilang tamat Jokowi bosan. Tangkap sekarang, berani nggak? Pengalihan isu aja, korupsi jalan terus. Maling, perampokan aset negara jalan terus. Nggak tahu duit rakyat entah kemana disimpannya, katanya negara kita kaya. Nah, teman-teman, demikian saja pembacaan komentar netizen dari cuplikan video kali ini. Dan jika ada komentar dari teman-teman, silakan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih, salam NKRI.